sampean itu kok nggak ngerti-ngerti ya. Pada mulanya adalah firman. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning was the word. The word itu artinya sang firman. Kalau pada mulanya itu artinya sebelum segala sesuatu ada. Ya, tadi sampean sudah mulai ngerti sedikit lah. Sebelum segala sesuatu ada itu alam semesta belum ada ya. Nah, tapi di situ dikatakan sang firman itu sudah ada. Jadi mau mengatakan bahwa sang firman itu adalah sang kekal itu sendiri, sang awal itu sendiri, atau pencipta itu sendiri. Kalau pencipta itu ya Tuhan gitu loh. Kamu baca dong ya. Makanya yang berikutnya itu, dan firman itu atau sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi dia sang kekal itu bersama-sama dengan Allah. Karena yang bisa bersama-sama itu, yang bersama-sama dengan Allah itu haruslah yang hakikatnya sama, yaitu Allah sendiri. Jadi sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Ditegaskan lagi di ayat yang berikutnya, sang firman itu adalah Allah. Itu udah jelas banget ya. Nanti di ayat ketiganya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dianya itu adalah sang firman itu. Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan gitu loh. Kalau nggak ada sang firman itu atau nggak ada Tuhan, pasti tidak ada ciptaan gitu loh maksudnya. Kemudian di ayat ke-14-nya, firman itu atau sang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah yang namanya nanti anak tunggal Bapa atau namanya Yesus. Itulah sang firman atau Tuhan yang menjadi manusia. Nah, sampai nangkep nggak? Saya udah jelasin kok, ini saya mesti jelasin lagi ya. Makanya jangan cuma percaya Quran ya. Ya, tapi kalau kalian mau percaya Quran sih nggak apa-apa juga sih. Ya urusan kalian sendiri lah, saya bilang. Mau percaya mau enggak, saya sih nggak ada masalah gitu loh. Saya cuma menjelaskan ya. Karena Muslim itu banyak yang salah. Salah itu maksudnya kalian mau mencoba menafsir Alkitabnya orang Kristen. Nah, itu salah semua. Itu yang saya katakan. Kalau kalian mas, pikirannya ini bisa klik ya. Ya, saya katakan kalian sudah murtad gitu loh. Benar-benar saya katakan. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan itu menjadi manusia. Memangnya nggak bisa Tuhan menjadi manusia? Bisa ya. Itu ada juga di Kejadian 18 ayat 1. Tuhan menjadi manusia. Tuhan atau Allah Israel menjadi manusia. Kejadian 18 ayat 1. Kamu baca sendiri, nanti kamu akan tahu bahwa Allah Israel itu bisa menjadi manusia. Ya, jadi kamu jangan katakan Allahnya Yesus. Salah. Yesus itu dari awalnya Allah atau pencipta. Ya, Muslim kalian jelas ya. Jadi jangan katakan Yesus itu berdoa kepada Allah. Itu betul. Tapi jangan katakan Tuhan kok berdoa kepada Tuhan. Atau Yesus itu berdoa kepada Tuhannya Yesus. Itulah Muslim yang tidak ngerti gitu loh. Karena kalian menganggap Yesus hanya ciptaan. Itu Quran, itu urusan kalian gitu loh. Ya, saya katakan kalian mau percaya kepada yang salah ya bukan urusan saya ya. Yesus itu dari awalnya adalah sang kekal.
sang awal, sang pencipta, sang firman, yang memiliki firman itu, yang nanti dengan firman-Nya dia akan menciptakan segala sesuatu. Nah, itulah Tuhan Yesus pada awalnya, ya. Semoga kalian jelas lah. Begini, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Kan begitu dalam Yohanes 1. Di dalam Yohanes 1 itu kan. Artinya apa? Yang disebut firman itu bersama dengan Allah, bukan Yesus. Yesus gelundung ke dunia kemudian pisah gitu, enggak. Firmannya di dunia jadi manusia, terus Allahnya sendiri gak punya firman lagi karena sudah berubah jadi Yesus, begitu maksudnya. Itu konyol namanya. Firman kok gelundung-gelundung di bumi, itu ya apa ceritanya itu? Kok tambah kacau Anda? Padahal Bapak yang di sorga, kan begitu intinya. Sedangkan Yesus di bumi. Artinya Anda ini mengatakan firman dan Bapak terpisah gitu. Bapaknya di sorga, firmannya di dunia gitu, gelundung gitu. Ada kacau Anda ini Kristen. Nah, ketika di ayat 14-nya artinya apa? Yohanes 1 itu kan belum, itu firman, itu bentuk firman. Jika Anda mengatakan ayat 14-nya firman itu menjadi Yesus, firman itu menjadi kitab suci, ya bukan Tuhan. Kitab suci itu bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Karena apa? Karena firman telah menjadi kitab suci. Karena firman telah menjadi Yesus, maka Yesus dan kitab suci ini sama-sama bukan Tuhan, gitu loh. Aduh, Anda ini konyol. Ya gini ya, yang konyol itu sebetulnya kalian sendiri Muslim, tahu nggak? Kalian itu kalau dikasih tafsir yang benar, kalian nggak bisa terima. Kemudian kalian bikin tafsir lagi menurut pikiran kalian sebagai Muslim. Jadi kamu kalau mau katakan konyol, sebetulnya cara menafsir kalian itu loh yang konyol, gitu loh. Jadi kalau konyol sendiri tuh jangan mengkonyolkan orang, Mas, ya. Saya sedang mencoba meluruskan, menjelaskan ya kepada Muslim. Semoga dapat hidayah, semoga ngerti. Jadi gini ya, pada mulanya adalah Sang Firman lah. Udah saya tegasin aja ya. In the beginning was the Word. Ya, kalau sampai tahu bahasa Inggrisnya lebih enak, tapi kalau enggak, saya jelasin. In the beginning itu maksudnya pada mulanya. Pada mulanya itu artinya sebelum segala sesuatu nih, bulan, bintang, alam semesta, bumi, ya isinya ada pohon dan segala macam, itu belum ada. Itu namanya pada mulanya. Nah, pada mulanya adalah firman, the word, sang firman. Ya, sang firman ini gitu loh. Kenapa disebut sang firman? Karena si pemilik firman ini nanti dengan firmannya dia menciptakan alam semesta dan isinya, dan bumi juga gitu loh. Langit dan bumi diciptakan itu lewat firmannya. Tapi pemilik dari firman ini adalah sang firman. Ngerti nggak? Jangan tafsir konyol dong. Nanti udah tafsir konyol mengkonyolkan orang lagi, gimana sih? Ya, lanjut ya. Sang firman ini bersama-sama dengan Allah. Sang firman itu satu pribadi, Mas. Sang firman, the word, and the word was with God. Ngerti? Jadi jangan kalian nafsir lagi, oh kayak manusia juga punya kata-kata. Nah, kata-katanya itu bersama dengan manusianya. Bukan itu maksudnya. Sang firman itu udah satu sebutan atau gelar kepada satu pribadi pencipta.
Nah, pencipta ini bersama-sama dengan Allah. Jadi pencipta ini dan Allah itu hakikatnya sama. Ini sudah ada dua pribadi gitu loh. Ditafsir bahwa Allah itu memiliki firman, bukan itu maksudnya. Ya, jadi sang firman itu satu pribadi. Allah itu pribadi lagi, jadi dua pribadi ya. Nah, dua pribadi ini satu hakikat, hakikatnya adalah Allah. Nah, nanti kalau di ayat ketiganya lebih jelas lagi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, gitu loh. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dianya itu adalah sang firman itu. Ini sedang membicarakan mengenai sang firman. Tanpa Dia, tanpa sang firman itu, tidak ada segala sesuatu yang jadi ini, gitu loh. Nggak ada. Kalau tanpa sang firman ini, segala ciptaan ini nggak ada. Gitu loh maksudnya. Itu mau menjelaskan bahwa sang firman itu adalah pencipta. Atau Tuhan sendiri, atau Allah. Nah, terus singkatnya, nanti di ayat ke-14, sang firman itu menjadi manusia. Nah, di dalam kemanusiaannya itu namanya Yesus. Atau namanya Isa Al-Masih. Nangkep nggak? Dan jangan juga mengatakan, oh sang firmannya sudah jadi manusia, berarti Allah yang di surganya sekarang bisu dong. Aduh, ya jangan dikatakan begitu. Kita sedang berbicara mengenai Allah gitu loh. Jadi bukan berarti firmannya sudah menjadi manusia terus jadi firmannya nggak ada lagi, Allahnya jadi nggak bisa berfirman atau katanya nggak bisa ngomong. Ya saya katakan kalau tafsirnya salah, jangan nyalain orang. Itu kan salah dong, itu sama aja misalnya nih, Allah sedang berbicara saat ini dengan saya misalnya kan ya, menyadarkan saya misalnya kalau saya salah. Nah itu tidak berarti Allah itu tidak ada di tempatnya sampean. Kenapa? Karena dialah Allah gitu loh. Kita sedang berbicara mengenai Allah. Jadi kalau Allah itu menjadi manusia, bukan berarti nanti surganya kosong ya kan. Terus sang firmannya menjadi manusia, berarti Allahnya di surga itu tidak bisa punya firman lagi. Mas, kita sedang berbicara mengenai Allah gitu loh. Kenapa? Begini aja susah apa gimana? Kalau susah nanti saya jelasin lagi pelan-pelan. Jadi ngerti ya, pokoknya gini loh. Sang firman itu adalah pencipta. Pencipta itu kan Tuhan. Nah, Tuhan itu satu waktu nih menjadi manusia. Namanya Yesus. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Karena tujuannya adalah untuk menjadi korban yang sempurna. Korban yang sempurna apa? Manusia sudah berdosa, Mas. Makanya kalau enggak ditebus dengan korban itu, manusianya mati semua di dalam dosanya atau binasa kekal. Atau matinya ke neraka. Nah, kalian muslim kan menolak ini gitu loh ya. Kalian menolak penebusan yang sudah dilakukan oleh Tuhan sendiri lewat Yesus itu. Jadi hidup kalian ya semoga lah gitu ya. Oke, kalian kan sering bilang ya, mudah-mudahan lah kalau Allahnya penuh rahmat, penuh kemurahan ya saya bisa terpilih masuk surga. Ya itu mudah-mudahan ya. Tapi kalau orang yang beriman kepada Yesus ya mereka pasti gitu loh. Karena Yesus sendiri juga mengatakan nanti di ayat yang lain, akulah jalan, sang jalan. Ini jangan kamu juga nafsirnya salah lagi nih. Nanti katanya semua nabi juga menunjukkan jalan lah segala macam. Aduh mas. Yesus mengatakan akulah sang jalan ya, sang jalan, the way. Kalau bahasa Inggrisnya kalau kalian ngerti itu lebih enak. Itu menyatakan pribadi. Bukan lagi menunjukkan jalan, bukan. Akulah sang jalan. Kalau kamu nih percaya hidupnya kamu ini di dalam aku, di dalamnya Yesus.
makanya kalian akan selamat. Karena Yesus mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau kepada Allah tanpa melalui aku, gitu loh. Tanpa melalui aku, akunya siapa? Yesus. Ngerti? Jadi kalian tuh harus memiliki iman di dalam Yesus. Kalau enggak, ya kamu tidak akan sampai kepada Bapa atau kepada Allah. Kalau nggak sampai kepada Allah, kemana? Ya tempat di mana Allah nggak ada itu di mana ya? Ya neraka lah, udah gampangnya gitu aja ya. Loh, kan memang betul pada mulanya adalah firman. Kemudian firman ini menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Kemudian firman ini menjadi kitab suci. Pada mulanya adalah firman. Kemudian firman ini menjadi lautan. Pada mulanya adalah firman. Kemudian firman ini menjadi ikan kakap gitu. Ini semua ikan kakap jangan dituhankan gitu loh. Kitab suci jangan dituhankan gitu loh. Manusia itu jangan dituhankan gitu loh. Walaupun pada mulanya adalah firman gitu loh. Pada mulanya adalah firman, kemudian menjadi kitab suci. Jangan menuhankan kitab suci. Pada mulanya adalah firman, kemudian firman menjadi manusia. Jangan menuhankan manusia. Gitu. Itu yang saya maksud, konyol kalau menuhankan kitab suci, menuhankan manusia dan lain-lain. Gitu loh. Itu yang konyol. Maka dari situ kemudian pada mulanya adalah firman. Firman itu kemudian menjadi pohon besar, maka pohon besar itu disembah-sembah gitu. Itu kan konyol. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia, kemudian menjadi patung, akhirnya disembah gitu. Itu yang konyol gitu loh maksud saya. Saya tidak menafsirkan loh ya. Saya itu kan jika orang menyembah manusia itu memang konyol gitu loh, konyol gitu. Apapun alasan Anda itu, apapun pembenaran yang Anda katakan itu bukan sebuah kebenaran tapi pembenaran gitu. Sudah jelas menjadi manusia, firman menjadi kitab suci, kemudian itu disebut kitab suci. Kitab suci itu firman juga loh ya. Anda jangan salah loh ya. Pada mulanya segala sesuatu itu memang firman gitu loh. Kemudian firman menjadi ikan kakap. Anda jangan menyembah ikan kakap loh ya. Anda ini konyol kalau menyembah ikan kakap. Kan sudah jelas di dalam Bible Anda dikatakan Yesus menerima firman dari Bapa. Apa yang Yesus katakan bukan dari dirinya sendiri. Masa firman bukan dari dirinya sendiri? Gimana sih? Firman kok menerima firman dari lain gitu? Gimana ceritanya itu? Itu kan konyol kalau Anda menuhankan Yesus gitu. Itulah yang saya maksud dengan sebuah kekonyolan yang terus menerus gitu. Saya gini ya, begini aja ya. Kayak saya tanya Anda, yang Anda tahu firman itu apa? Sepengetahuan Anda firman itu apa? Saya ingin tahu dulu tentang firman menurut Anda ya, tolong jawab ini. Kan begini, suara saya bersama-sama dengan saya. Suara saya adalah saya, kan begitu. Intinya kan begitu. Suara saya loh. Yang disebut dengan firman itu kan kalam ibarat suara Allah kan begitu, intinya perkataan Allah kan, perkataan Tuhan kan begitu. Ibaratnya logikanya gini aja, saya akan beri contoh ya, begini aja biar Anda gak pusing gitu. Suara saya kan disebut firman karena kata-kata saya ini disebut firman kan begitu. Kata-kata saya loh ya, bukan pribadi saya loh, tapi kata-kata saya ini memang bersama-sama dengan saya gitu, memang. Namun ketika ketika suara saya menjadi sebuah lagu misalkan,
Maka lagu itu memang suara saya gitu. Tapi dia disebut ciptaan gitu. Walaupun lagu itu suara saya gitu. Nah, karena suara saya menjadi lagu itu disebut ciptaan. Setelah firman menjadi manusia, manusia disebut ciptaan gitu loh. Makanya ketika menyembah sebuah ciptaan itu konyol namanya. Konyol yang terus menerus gitu, berabad-abad gitu. Ya makanya sampean itu dijelasin juga ya tetap aja tersesat terus, Mas. Yang sampean maksud firman itu adalah apa ya? Jadi seperti kalam gitu ya, yang keluar dari mulutnya Allah kalian kan. Bukan itu yang dimaksud. Firman itu adalah sang firman atau pemilik firman itu. Ngerti nggak? Pemilik firman siapa sih? Pemiliknya gitu loh. Bukan firmannya yang keluar dari mulutnya, bukan. Pemilik dari firman. Ngerti nggak? Pemiliknya. Jadi kalau sampean nih kan punya pikiran, punya otak kan. Yang dimaksud itu bukan pikirannya, tapi si pemilik dari pikiran itu, pemilik otaknya siapa? Ya sampean gitu loh. Itu yang dimaksud. Kok nggak ngerti-ngerti ya? Ya jadi jangan pakai pengertiannya Quran, itu salah gitu loh. Kalau yang dimaksud sang firman itu adalah si pemilik dari firman itu, pribadinya, bukan kata-kata yang keluar dari mulutnya, bukan. Nanti si pemilik firman ini dia menciptakan dengan perkataan atau firman yang keluar dari mulutnya. Sampean bisa bedain nggak? Ya sekali lagi, yang dimaksud sang firman itu adalah pribadi. Pribadi ngerti nggak sih? Saya jelasin lagi ya. Sampean kan punya pikiran kan, ada otaknya kan. Nah, yang dimaksud itu bukan pikiran atau otaknya, bukan. Tapi si pemilik dari pikiran itu. Atau si pemilik dari otak itu. Yaitu sampean sendiri gitu loh, pribadi. Nangkep kan? Nah, nanti nih pikirannya sampean nih bisa jadi macam-macam. Misalnya sampean tuh mau ngarang buku, misalnya mau nulis buku, nah nanti pikiran sampean tuh jadi buku gitu loh. Ada tulisannya sampean. Ngerti nggak sih? Tapi pemilik dari pikiran itu adalah sampean gitu loh. Ngerti nggak perbedaannya? Jadi bukan pikirannya, bukan pemilik dari pikiran itu. Saya jelasin lagi ya, misalnya nih seorang penulis buku nih, penulis buku atau pengarang buku. Itu kan pribadi kan, namanya siapa ya? Dulu kan ada pengarang yang terkenal tuh misalnya Chairil Anwar ya kan. Nah itu Chairil Anwar itu adalah si pemilik dari pikiran yang nanti kalau dia tuliskan itu jadi buku gitu loh. Yang dimaksud tuh Chairil Anwarnya, pribadinya. Bukan hasil dari pikirannya, bukan. Ngerti nggak? Si pemilik dari pikiran itu, pemilik dari ide itu. Nah, segini ya, penjelasan Anda ini sebenarnya tambah kacau gitu. Kacau balau gitu. Padahal kita sebenarnya mudah aja gitu loh. Yang disebut firman itu apa sih gitu. Pelajari itu dulu gitu. Firman itu apa? Saya kan sudah bertanya pada Anda, yang Anda maksud firman itu apa? Itu kalau Anda sudah menyatakan, oh firman itu adalah sebuah kalam. Kalam itu adalah sebuah ucapan. Berarti firman itu adalah ucapan Tuhan, kan begitu? Nah, hal-hal seperti itu, kalau mengatakan firman adalah ucapan Tuhan, itu Anda jangan berubah-ubah keterangannya, gitu loh. Konyol kalau berubah-ubah. Nah, di situ pada mulanya adalah firman. Firman itu apa?
Anda harus tahu, oh firman itu ternyata kalam Tuhan, firman itu ternyata adalah ucapan Tuhan gitu. Ucapan Tuhan, ingat, firman itu adalah ucapan Tuhan, bukan pribadi Tuhan, gitu loh. Contoh, gini, firman itu ibarat gini, perkataan saya gitu, ucapan saya. Ucapan saya itu bukan berarti pribadi saya, bukan berarti tubuh saya, kan begitu. Ucapan saya, apa yang saya ucapkan keluar dari saya, kan begitu. Memang ucapan saya itu bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan tubuh saya, gitu loh. Nah, kemudian ucapan saya ini sudah menjadi sebuah lagu, maka lagu yang berasal dari suara saya itu pada mulanya adalah suara saya ini kemudian menjadi sebuah lagu, maka lagu itu disebut ciptaan, gitu loh Mas. Pada mulanya adalah firman, kemudian firman ini menjadi Yesus, maka Yesus ini disebut ciptaan, gitu loh Mas. Coba Anda jelaskan gitu loh, firman itu apa gitu menurut Anda gitu. Apakah firman itu bukan ucapan Tuhan menurut Anda atau gimana gitu? Atau firman itu gelundung-gelundung yang jalan-jalan itu firman nama orang itu Mas. Kalau gitu, kalau menuju pada sebuah pribadinya itu Anda mengartikan bahwa firman itu sebuah nama orang gitu. Oh, firman Utina gitu. Itu memang badannya itu namanya firman gitu loh Mas. Seperti itu. Anda gagal paham dalam menjelaskan tentang firman gitu loh. Padahal firman yang disebut dengan firman itu kalam, sebuah kalam Allah, sebuah kalam. Itu anggaplah begini, logikanya sebuah ucapan Tuhan gitu loh Mas. Itu firman namanya Mas. Segala sesuatu berasal dari firman, ya. Segala sesuatu itu berasal dari ucapan Tuhan itu gitu Mas. Kemudian sesuatu itu ada gitu. Semua itu berasal dari ucapan Tuhan. Karena Tuhan itu mengucapkan sesuatu, maka sesuatu itu akhirnya menjadi gitu loh. Firman itu bukan nama pribadi Mas ya, bukan nama orang gitu loh. Anda mungkin mengira firman itu nama pribadinya gitu loh. Sehingga Anda mengatakan, oh firman itu yang punya sebuah pribadi gitu. Firman itu adalah ucapan Tuhan, gitu loh Mas. Menurut Anda firman itu pribadi gitu? Anda berarti gagal paham. Kalau Anda mengatakan firman itu pribadi, berarti Anda sudah menyangkut nama gitu loh. Firman itu adalah sebuah nama gitu loh. Firman Utina misalnya, oh firman tuh, nah itu kan pribadinya, berarti Anda salah, gagal memaknai tentang firman. Itulah letak kesesatan Kristen gitu loh Mas. Kalau disebut pemilik firman, itu bukan firman namanya Mas. Pemilik firman itu adalah Allah gitu loh Mas. Allah berfirman, kemudian firman itu sendiri bukan pemilik gitu loh Mas. Firman itu adalah kalam, ucapan. Jika Anda mengatakan firman itu adalah sang pemilik firman, Anda gagal total di sini Mas, gitu loh. Anda nggak tahu apa-apa gitu loh. Itu mungkin Anda melihat firman Utina ketika main bola itu. Oh firman, sang firman tuh, firman menendang bola. Nah, itu menuju pribadi karena sebuah nama itu. Nah, kalau bicara tentang firman di dalam kitab suci itu beda Mas, bukan itu. Firman itu adalah kalam. Kecuali Anda tidak paham tentang firman gitu loh. Firman itu kalam, ucapan Tuhan itu firman. Segala sesuatu berasal dari firman Tuhan gitu loh. Kemudian ada, itu memang benar. Nah, contohnya berasal dari firman, kemudian sesuatu itu ada, maka yang ada itu kemudian tidak ada dan kemudian menjadi ada, itu disebut ciptaan Mas, itu disebut makhluk gitu loh. Karena berasal dari firman gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui. Disinilah letak kesesatan Kristen. Anda nggak paham sama sekali tentang apa itu firman gitu. Firman dikira pemilik. Anda ini salah Mas. Pemilik itu bukan firman namanya, tapi Allah gitu loh Mas. Mas, tolong pikirannya dibuka ya.
Yang dimaksud itu bukan firman itu kalam. Tadi saya udah jelasin panjang lebar. Pikiran atau otak itu beda dengan pemilik dari pikiran itu. Ini udah jelas dan gamblang kali, sampean tuh nggak nangkep gimana sih? Bukan kalam, Mas. Yang dimaksud itu bukan kalam, ngerti nggak? Tapi pribadi dari pemilik kalamnya. Nangkep nggak sih? Makanya saya nggak jawab pertanyaan yang lain-lain dulu. Ini yang mudah aja kamu nggak nangkep, ya. Kamu jangan berpikir itu cara Quran. Kalau Quran memang kalamnya itu ya memang apa yang keluar dari mulutnya Allah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah pemilik firman itu. Udahlah, coba kalian ngerti nggak itu? Nah, Anda sudah merubah kitab Anda sendiri. Padahal sudah jelas dalam Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman, gitu. Bukan pada mulanya adalah sang pemilik firman. Bukan, Mas, bukan. Pada mulanya adalah firman. Persoalannya adalah mari kita kaji firman itu apa sih menurut Anda, gitu loh. Firman itu apa menurut Anda? Itu jawab dulu, Mas. Saya ingin tanya pada Anda, firman itu apa? Yang dimaksud firman, oh Tuhan berfirman, itu menerima firman. Nah, firman ini apa namanya? Firman yang dimaksud dengan firman di dalam kitab suci apapun, itu apa menurut Anda? Firman itu apa gitu loh? Menurut keyakinan Kristen, firman itu apa gitu loh? Saya ingin tanya, karena dalam Yohanes 1 ayat 1 juga dikatakan pada mulanya adalah firman, kan begitu. Saya tidak tidak berbicara tentang dogma harus cocok dengan dogma Kristen, tidak. Saya berdasarkan Alkitab gitu, berdasarkan kitab Anda sendiri gitu. Firman itu apa gitu. Kalau berdasarkan asumsi, semua orang bisa mengklaim, Mas. Nah, firman itu apa menurut Anda gitu loh. Itu jawab dulu, Mas. Saya tidak tidak mengatakan sang pemilik firman. Sang pemilik firman, padahal di situ ditulis firman gitu loh. Bukan ditulis sang pemilik firman gitu loh. Tapi di situ ditulis firman. Itu tok, sudah, jangan ditambahi, Mas, ya. Titik itu. Anda kalau menambah-nambahi, kemudian kalau tidak cocok dengan dogma ditambahi, kalau yang kemudian yang berlebihan dikurangi, itu namanya merubah kitab Anda sendiri namanya, gitu loh. Firman itu apa? Coba tolong jawab dulu ya, Mas. Gini aja ya, kalau Anda mengasumsikan, oh itu sang pemilik pikiran, Mas. Kalau sudah tertulis pemikiran si A, misal pemikiran Mas David, misalkan gitu, pemikiran Mas David seperti ini. Nah, ketika ditulis pemikiran, itu artinya pemikiran, Mas. Pikiran yang dibahas itu, Mas. Pemikirannya, bukan pribadi Anda yang dibahas, gitu loh. Pemikiran Anda yang dibahas, gitu. Ketika pada mulanya adalah pemikiran Mas David, kemudian pemikiran ini menjadi sebuah mobil, kan begitu, Mas. Nah, pemikiran ini yang dibahas, bukan Mas Davidnya, bukan yang memiliki pemikiran itu, karena di situ ditulis pemikiran, gitu, Mas. Bukan Mas David, bukan begitu tulisannya, tetapi pemikiran. Maka yang dibahas adalah mobil ini pada mulanya adalah pemikiran Mas David, gitu loh. Pada mulanya adalah pemikiran ini bersama-sama dengan Mas David, kan begitu. Kemudian pemikiran ini menjadi sebuah mobil. Itu disebut dengan ciptaan mobilnya itu, gitu loh, Mas. Pemikiran tetap memiliki pemikiran, gitu loh. Jangan, oh itu sang milik pemikiran, bukan. Yang dibahas itu bukan tentang sang pemilik, tetapi pemikirannya itu yang dibahas. Kalau yang punya pemikiran, buat apa dibahas gitu loh, Mas. Yang dibahas itu tentang pemikirannya itu, gitu loh.
Anda harus tahu membedakan. Maka di situ disebut firman itu adalah kalamnya itu. Gak ada yang disebut firman itu adalah pribadinya, bukan itu, Mas. Yang disebut firman itu bukan pemilik firmannya itu, bukan, Mas. Anda harus tahu pemilik firman, dan firman itu adalah sesuatu yang keluar. Firman itu sesuatu yang keluar dari Tuhan, dari Allah. Itu disebut firman, gitu loh, Mas. Anda nggak mengerti. Ternyata Anda diskusi selama ini nggak tahu firman itu aja, nggak tahu Anda, Mas. Ya, sampean kalau misalnya penasaran, coba cek ke bahasa Inggrisnya dulu deh. Saya ngerti, sampean sepertinya mau mengatakan, oh firman dengan pemilik firman itu beda, ya kan? Begitu kan? Nah, makanya saya tunjuk ke bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. In the beginning was the word. Kalau di bahasa Indonesianya memang tidak ada sangnya memang. Kalau penasaran lagi, ada bahasa aslinya, bahasa Yunani atau bahasa Greek. NRK ho logos, ada ho-nya. Kalau ho itu menunjukkan kepada satu pribadi. Hologos, sang firman, pemilik firman. Bukan firman yang keluar dari sang firman itu, bukan. Sampean selalu nangkepnya, ya itulah yang keluar dari mulutnya sang firman itu, atau mulutnya Allah kalian itu kan ya maksudnya ya. Itulah kalam katanya. Nah, tapi gini aja Mas ya. Kalau misalnya sampean berpendapat begitu pun, nih ya dengar ya. Kalam itu kan nanti menjadi Yesus. Ini setuju nggak nih? Begitu maksudnya. Nah, kalau kalam itu menjadi Yesus, padahal kalam itu sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Berarti kalam itu sifatnya apa, Mas? Kekal apa gimana? Di situ dijelasin loh, pada mulanya ya. Kalau pada mulanya itu semuanya belum ada, ngerti kan? Sampai sini ngerti nggak? Pada saat segala sesuatunya belum ada, nih ya, kalau saya pakai pikirannya sampean ya, kalam itu sudah ada gitu loh. Jadi kalam itu sifatnya apa, Mas? Kekal kan? Nah, nanti kalam itu menciptakan. Sampean pernah dapat nggak Yohanes 1 ayat 3-nya? Kalau di Yohanes 1 ayat 3, sebentar saya itu dulu ya. Saya posting dulu ya, biar sampean bisa baca dan jelas, sebentar. Coba Mas, sampean baca yang ayat keduanya ya. Ia atau firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini kata gantinya aja sudah iya gitu loh. Kalau iya itu maksudnya bukan benda ya. Kalau iya itu ya berarti pribadi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. He was with God. He yang dipakai. Arti kalau kalam itu benda, tidak dipakai kata iya. Karena ciptaan kan, atau benda gitu loh. Kalau benda itu ya benda. Kalau ini he, ini ada, kalau bahasa Yunani itu jelas Mas ya, itu kayak ada perbedaan lah antara pribadi ya, manusia atau Tuhan ya, dengan ciptaan. Kalau ciptaan itu biasanya pakainya it gitu loh. Sampean mungkin ngerti sedikit nafusorof kan ya. Nah, terus pasal ketiganya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini adalah firman itu, atau sang firman lah lebih jelasnya. Ya, jadi firman atau sang firman ini menciptakan gitu loh. Nah, terus dikatakan, dan tanpa Dia, tanpa sang firman ini,
tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi maksudnya kalau sang firman itu nggak ada, atau firman itu nggak ada, ya ciptaan juga nggak ada gitu loh. Karena segala sesuatu diciptakan oleh sang firman ini, atau pencipta, atau Tuhan. Nah, terus ayat keempatnya, dalam sang firman ini, dalam firman ini ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, sampai di situ jelaskan bahwa firman itu adalah sang kekal itu sendiri, sang awal itu sendiri, sang pencipta itu sendiri. Firman itu adalah Tuhan sendiri, gitu loh. Firman itu ayat ke-14 yang dikatakan ia atau sang firman itu menjadi manusia. Nah, kalau Anda mengatakan iya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kalimat itu, kalau kalimat itu menunjukkan setelah menjadi Yesus itu seolah-olah berpisah dengan Allah gitu. Artinya apa? Firman itu berpisah karena di situ dikatakan pada mulanya gitu loh. Kemudian ini berpisah gitu loh. Ini menunjukkan bahwa bahwa kitab Anda ini semakin keterangan Anda ini semakin amburadul gitu loh. Dan Anda mengatakan kalam firman menjadi manusia gitu. Nah, setelah dikatakan menjadi, ini kan sebuah proses namanya Mas gitu. Nah, proses ini setelah menjadi manusia, maka manusianya ini sudah bukan Tuhan gitu loh Mas. Karena di situ mengandung proses gitu loh. Walaupun tidak diceritakan prosesnya seperti apa, tetapi dengan kalimat itu menunjukkan bahwa itu ada sebuah proses gitu loh. Dan setiap sesuatu yang berproses itu bukan Tuhan Mas. Tuhan tidak butuh proses seperti itu gitu loh. Segala sesuatu yang berproses itu pasti ciptaan gitu loh Mas. Itu yang perlu Anda ketahui juga gitu loh. Artinya Yesus itu ciptaan gitu loh Mas. Yesus itu nggak pantas disebut sebagai Tuhan gitu loh. Karena Yesus berproses gitu loh. Artinya Yesus ini 100% bukan Tuhan gitu.